mungkin pindah sirip atau pindah gedung ke tetangga ya. Itulah yang mungkin saya bagikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Walet Bangka TWK 99 ya. Salam sukses bagi para sahabat petani walet, salam pemula juga. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin saya sedikit yaitu berbagi pengalaman ya teman-teman ya. Tapi hal ini belum tentu juga dialami dengan petani-petani walet yang lainnya. Tapi siapa tahu ada teman-teman yang sudah mengalami atau yang akan mau mencoba. Jadi ini tentang yaitu penggunaan pancingan ya teman-teman ya. Penggunaan pancingan, usahakan pancingan itu jangan terlalu berlebihan. Yang kedua pancingan juga jangan yaitu yang terlalu merubah bentuk dari sarang kalau bisa ya, agar setelah dipanen pancingan itu bisa kita tidak perlu kita buka. Usahakan seperti itu. Misalnya pancingan apa itu yang setelah dipanen tidak perlu kita buka, seperti list ya, misalkan list di sirip itu, ataupun juga besek itu tidak terlalu merubah dari bentuk sarang. Beda halnya yang kemarin saya sempat bagikan juga, karena ini baru pengalaman ya, kita juga masih pemula. Jadi seperti kotak nasi itu ya, itu kurang efektif, karena efektifnya memang bagus juga, akan tetapi kalau kita panen sarang dan kita melepas pancingan tersebut, biasanya walet itu tidak kembali lagi di sirip tersebut, tempat awalnya dia bersarang. Akan tetapi kemungkinan dia akan berpindah sirip, dan takutnya dia malahan berpindah ke gedung lain. Kalau pindah sirip sih tidak jadi masalah ya teman-teman ya. Yang takutnya kita itu kalau dia pindah gedung, terus bagaimana mau bisa berkembang gedung kita itu ya. Jadi ada sedikit pengalaman tentang yaitu pengalaman tentang saya coba kita membuka pancingan sebelum walet bersarang ya. Jadi pada saat itu saya menggunakan pancingan styrofoam ya di Twitter, dan di situ walet sudah mulai menggaruk dan mungkin sudah hampir moles ya pada saat itu. Nah, saya coba buka pancingan tersebut, tapi ini belum ada sarangnya teman-teman ya. Jadi saya coba buka, di pikiran saya dan di benak saya itu coba saya buka pancingannya ini supaya nanti sarangnya jadinya bagus teman-teman ya. Supaya bagus sarangnya, akhirnya saya buka pancingannya. Nah, 1 bulan kemudian saya cek lagi, ternyata waletnya tidak ada, kotoran kering. Ya mudah-mudahan pindah sirip, tapi jangan sampai pindah ke gedung lain, karena mungkin merasa terancam bahwasannya yang gedung dia tinggali atau sirip yang dia tempati atau pancingan itu tidak aman ya teman-teman ya. Tentunya memang di dalam budidaya walet itu setiap tindakan ataupun perlakuan tentunya ada reaksi tersendiri ya. Tapi kita kan juga baru pemula, jadi kita harus berbagi sedikit pengalaman kita ya. Jadi ini bukan ilmu, maksudnya bukan ilmu yang memang semua akan seperti itu, tapi ini di sini cuman bercerita tentang pengalaman teman-teman ya. Jadi itu pancingannya. Adapun pernah juga saya yang kedua, saya pakai pancingan styrofoam, itu sarangnya memang kurang bagus kualitas teman-teman ya. Tapi memang kita untuk awal ya tidak jadi masalah untuk memburu yaitu populasi ya teman-teman ya. Akan tetapi kalau bisa ya kita gunakan kotak nasi boleh, tapi kita yang tipis saja. Maksudnya jangan
susah menjelaskan ini tidak kota nasi, karena ini di sela-sela pekerjaan kita sempatkan untuk berbagi, mumpung masih lagi ingat ya teman-teman ya. Kalau sudah beraktivitas di luar lagi kita lupa lagi apa yang kita mau sampaikan sama teman-teman semua. Jadi kalau bisa itu ya sistem list pakai triplek, menggunakan triplek atau besek, itu tidak terlalu merubah dari bentuk sarang ya teman-teman ya. Jadi itu pesan saya saja, dan jangan coba-coba kalau ada walet yang baru mau bersarang, mulai menggaruk di styrofoam itu ya, biasanya di gabus styrofoam atau di kota nasi, terus kita buka pancingan tersebut, itu akan menghambat yaitu proses untuk moles ya, untuk moles menjadikan sarang. Bahkan dia, yang saya alami sendiri itu malah pindah tempat atau pindah gedung saja tidak tahu. Nah, terus bagaimana kita akan memastikan kalau ini walet akan pindah gedung atau pindah sirip? Nah, itu kan kita tidak tahu. Maka dari itu, kalau memang ada walet yang sudah mau moles di pancingan, jadi pancingannya jangan dirubah-rubah lagi. Sama halnya yaitu besek juga teman-teman ya. Saya pernah alami juga besek. Jadi beseknya itu mulai berjamur. Nah, tetapi situ ada polesan. Siripnya tapi tidak berjamur, siripnya bersih ya, tapi cuman beseknya berjamur. Apakah itu beseknya kurang kering atau bagaimana dia berjamur? Nah, saya pikir mungkin ini akan pindah ke sirip, maksudnya polesannya itu. Akhirnya saya buka saya buka yaitu beseknya yang berjamur itu, malahan sudah kering lagi kotoran. Mungkin pindah sirip atau pindah gedung ke tetangga ya. Nah, itulah yang mungkin saya bagikan pada kesempatan kali ini tentang yaitu media pancingan ya. Jadi kita cukup menggunakan pancingan seperlunya. Itu pengalaman dari saya. Makanya kemarin gedung pribadi, yaitu punya orang tua saya tepatnya ya. Jadi itu karena siripnya berjamur, kita lakukan uji coba dengan memasangkan yaitu pancingan sebanyak-banyaknya. Tapi tidak seperti itu seharusnya teman-teman ya. Seharusnya kita bersihkan siripnya dan pancingan secukupnya saja, karena mau sampai kapan yaitu walet yang ada di gedung kita mau bersarang di pancingan terus apa gunanya sirip ya? Apa gunanya sirip kalau kita selalu mengandalkan pancingan, apalagi pancingan yang terlalu merubah bentuk dari sarang itu ya. Jadi kemarin saya tambahi lagi, kita menggunakan besek saja ya, besek karena dia tidak terlalu merubah dari bentuk sarang, dan apabila kita melakukan proses pemanenan kita tidak perlu membuka yaitu besek tersebut ya. Jadi pesan dari saya teman-teman ya, jangan mengganggu walet yang sudah mau moles di pancingan ya, dengan cara maksudnya membuka pancingannya dengan beranggapan akan moles di sirip atau bagaimana ya, karena itu yang sudah saya alami. Tapi mudah-mudahan kalau ada masukan dari teman-teman yang lebih berpengalaman, mohon di kolom komentar berkomentar, berikan penjelasan atau pemaparan tentang bagaimana penggunaan pancingan yang diganggu ya. Saya harap ada di komentar agar semua petani walet sukses ya. Oke, salam sukses dari saya, dari channel Walet Bangga TWK99. Terima kasih semua saya ucapkan untuk subscriberku semua yang sudah membantu supportnya. Saya sangat berterima kasih ya. Tidak mungkin channel ini bisa berkembang tanpa support dari teman-teman semua. Bagi teman-teman semuanya yang mau bertanya atau memang yang mau konsultasi sedikit banyak, siapa tahu saya bisa jawab. Kalau mau komentar di kolom komentar YouTube silahkan. Kalau mau langsung pribadi, chat pribadi, nanti saya akan cantumkan nomor WA saya di kolom deskripsi ya. Jadi di video-video saya sebelumnya banyak di komentar-komentar itu yang minta nomor, saya langsung kasih. Itu ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pemula, insya Allah sukses semua.